Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Sidiko. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh metode pembayaran cash on delivery atau COD terhadap kurir di era digital. Saya di sini bersama tim saya yaitu Abdul Rahim, Arna Sorayota Suhud, Dikasih Bunga, dan Pak Besar Agung Martono. Oke, latar belakang kita mengambil tema atau penelitian ini adalah yang pertama, penjualan online itu sedang meroket atau sedang naik daun, terutama ketika pandemi terjadi ya. Jadi tahun 2020 tercatat sekitar 2,36 juta unit usaha yang berjualan secara online ya. Nah, gitu. Nah, terus ternyata Indonesia itu pertumbuhan penjualan e-commerce itu sangat tinggi, mencapai 78%, dan dia berada di peringkat pertama kita itu ya. Terus sistem COD ini diterapkan oleh para penjual online atau daring ini sekitar 78% juga. Jadi ketika kita melihat prospek ini, wah ternyata banyak banget loh yang sudah menerapkan sistem COD ini. Nah, dari hasil survei BPS juga mengatakan bahwa yang tadi pengguna online untuk berjualan dengan sistem COD itu ada 78% dan peringkat pertama transaksinya pada tahun 2020 ya. Nah, kita ini menggunakan sistem metode DEX tadi ya. Jadi karena mayoritas ini kita dapat secara online ataupun data dari umum, makanya kita menggunakan metode ini ya. Nah, karena sistem COD ini sudah diterapkan dan sudah lumayan banyak penggunanya, bahkan tadi 78%. Jadi dari sistem COD ini ternyata kadang menimbulkan beberapa polemik atau kasus yang menimbulkan sehingga kurir ini merasa kurang nyaman. Bahkan ada beberapa kasus yang sempat viral di media sosial. Nah, ini ada 3 kasus yang kita ambil contohnya ya. Terus ada kurir dipukul, kurir disiram. Nah, yang terakhir itu ada kurir diancam ya. Jadi kasus ini tuh apa ya, sering banget terjadi ya. Mungkin kita pernah mengalami atau pernah merasakan ketika kita tuh lagi beli barang COD, tapi kita melampiaskannya kepada kurir. Sedangkan kalau dalam sistem COD ini, kurir itu hanya sebagai perantara ya. Transaksi apapun, kurir tidak akan tahu apa yang sedang dilakukan oleh si pelanggan dengan si penjual. Nah, karena kurang edukasi, tadi kurang pemahaman, mungkin kurang informasi, ataupun tersulut dengan emosi, maka pelampiasannya itu terjadi ketika kurir itu sedang mengirim barang. Ya. Jadi kasus-kasus ini terjadi oleh kurir atau yang paling sering dirasakan oleh kurir ya. Walaupun kadang juga para penjual juga merasakannya, tapi kurir ini lebih sering merasakan ketika kasus COD ini berlangsung. Ya. Karena si kurir ini yang langsung bertemu dengan si pelanggan. Kurir dipukul padahal kan tugas dia hanya mengantarkan. Kalau barang tidak sesuai berarti berurusan dengan si penjual ya, berarti penjualnya kurang amanah ya, kayak gitu. Terus kalau misalnya barangnya rusak ya, berarti misalnya contohnya penjualnya kurang aman dalam membungkusnya kayak gitu ya. Atau misalnya barangnya kurang yang dikirim, oh berarti itu urusannya dengan penjual atau di pihak marketplace ya, kalau misalnya sistemnya pakai marketplace ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi hasilnya adalah ketika misalnya proses COD ini berlangsung biar terasa lebih aman ya, pihak marketplace, ekspedisi, dan pihak penjual harusnya membuat skema yang lebih baik ya. Misalnya pihak marketplace membuat peraturan kalau misalnya produknya atau misalnya tidak sesuai, ya berarti lakukan pengajuannya di pihak
aplikasinya ya. Jadi bukan di kurirnya. Ajukan pengajuan barang ataupun misalnya minta pergantian barang itu bisa dilakukan di toko online-nya ya. Dan emang yang terakhir itu ketika misalnya proses ternyata skemanya sudah bagus, sudah sesuai, tapi edukasinya tidak sampai, maka itu akan terjadi hal yang sia-sia. Makanya edukasi ini sangat penting ya. Bahkan saya sudah melihat salah satunya mungkin yang sudah ada itu Shopee ya. Dia dulu sempat yang karena kasusnya viral itu dia sudah mulai melakukan edukasi di TV ya. Jadi dia sudah mulai menambah TV dengan mengedukasi bahwa ketika barang itu diterima maka si pembeli itu harus membayar dulu produknya ya kayak gitu. Jadi nah, edukasi ini memang sangat penting. Jadi ketika informasi ada ya, informasi misalnya tadi sistemnya sudah bagus, terus apa pelayanan sudah ditingkatkan tapi informasinya belum sampai ke para pelanggan, maka ini akan menjadi bumerang tersendiri bagi penjual, ekspedisi bahkan ataupun marketplace-nya. Jadi edukasi ini juga sangat penting dilakukan oleh pihak-pihak terkait agar para pelanggan dan para pembeli merasa puas dan aman dengan sistem COD tersebut. Oke, terima kasih.